wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku mau membahas tentang HIV dan AIDS. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Miftah Mardiana, NIM 3517014 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Nah, langsung saja nih. Apa sih HIV dan AIDS itu? HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan daya tahan tubuh manusia. Dan sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang menurun yang disebabkan oleh infeksi HIV. Cara penularan HIV dan AIDS. Yang pertama, melalui hubungan seksual secara anal maupun vaginal. Kedua, melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar dengan HIV. Yang ketiga, melalui alat atau jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tindik, dan tato yang tercemar oleh HIV. Yang keempat, pemindahan dari ibu hamil yang mengidap HIV kepada janin yang dikandungnya melalui proses persalinan dan melalui pemberian ASI. Selanjutnya, HIV dan AIDS tidak menular melalui yang pertama ada ciuman, yang kedua itu berpelukan, yang ketiga menggunakan toilet umum, yang keempat sentuhan, yang kelima alat makan bergantian, yang keenam gigitan nyamuk, yang ketujuh tinggal serumah. Selanjutnya pencegahan HIV. Yang pertama, hindari seks bebas. Kedua, jangan gunakan jarum suntik bergantian. Dan yang ketiga, menggunakan kondom. Yang keempat, perhatikan luka yang terbuka, karena jika kalian bersentuhan atau terkena kontak dengan pasien HIV dengan luka yang ia miliki. Yang kelima, lakukan vaksin seperti vaksin hepatitis A, hepatitis B, serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi dari HIV. Kemudian, seberapa penting sih melakukan tes HIV? Yang pertama, tes HIV itu sederhana dan cepat, memberikan kita kendali atas kesehatan diri kita sendiri. Dan yang kedua, bila hasil tes HIV positif, kita bisa segera mengakses pengobatan antiretroviral atau ARV yang harus diminum setiap hari untuk menekan perkembangan virus HIV di dalam tubuh. Yang ketiga, pengobatan antiretroviral atau ARV yang diakses sejak dini memastikan hasil pengobatan yang lebih baik sehingga kita bisa menjaga kesehatan dan menjalani hidup yang panjang dan produktif. Yang keempat, kalau kita tahu kita hidup dengan virus HIV, kita bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah orang yang kita sayangi dari tertular HIV. Dan yang kelima, dengan mengetahui status HIV kita bisa membantu menghentikan epidemi AIDS. Kita tidak boleh mendiskriminasi dan mengucilkan ODA. Peran kita adalah mendukung serta memotivasi ODA agar mereka tetap semangat menjalani hidup mereka. Tak kenal, maka tak sayang. Semakin mengenal HIV dan AIDS, semakin menyayangi ODA. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Selanjutnya, tips aman dan sehat terhindar dari HIV dan AIDS. Yang pertama, lakukan hubungan seksual dengan aman. Yang kedua, hindari obat-obatan terlarang. Yang ketiga,
konsultasi dengan dokter. Yang keempat, jujur dengan pasangan kita. Yang kelima, hindari sesuatu yang dapat menular dari HIV/AIDS yang telah tadi saya jelaskan. Dan yang terakhir, tips hidup bersih dan sehat untuk menghindari COVID-19. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer. Dan hindari menyentuh mulut, mata, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kedua, hindari keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak. Yang ketiga, jaga jarak. Jarak minimal berdekatan dengan orang yaitu 1-2 meter. Karena tangan dan wajah itu pemicu dari penyebaran COVID-19. Yang kelima, hindari kerumunan atau kita tidak boleh berkerumun sementara ini. Yang keenam, penyemprotan disinfektan di area sekitar rumah atau barang-barang yang telah kita beli dari luar. Yang terakhir atau yang ketujuh, kalian harus memakai masker apabila kalian hendak keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.